Warisan pemerintahan Pak Jokowi buat pemerintahan barunya Pak Prabowo adalah utang sebesar 8.300 triliun rupiah yang harus dibayar dari 2025 sampai 2029 sekitar 3.700 triliun. Yang tahun depan jatuh tempo 800 triliun. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prabowo dalam bahaya. Nah, kenapa Prabowo disebut dalam bahaya? Jadi menurut pendiri Lembaga Kajian Publik Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan, Presiden terpilih Prabowo Subianto diprediksi akan menghadapi tantangan-tantangan berat ke depan di bidang ekonomi. Pasalnya Presiden Jokowi mewariskan utang jatuh tempo di pemerintah Prabowo nanti ke depan. Pada tahun 2025 mendatang, Prabowo harus menanggung beban yaitu membayar utang jatuh tempo sebesar 800,33 triliun. Pemerintah Prabowo ke depan tak bisa bermewah-mewah dalam membelanjakan anggaran untuk menambal defisit. Pemerintah memang katanya berencana akan menambah utang lagi sebesar 775,9 triliun pada tahun 2025. Tujuannya adalah untuk menutup utang sebelumnya. Ya, bisa dikatakan adalah gali lubang tutup lubang. Jadi utang yang dipinjam Prabowo nanti ke depan 775,9 triliun itu bukan untuk membiayai pembangunan, melainkan harus menutup utang sebelumnya yang jatuh tempo. Nah, ini menjadi tantangan dan beban Prabowo nanti ke depan. Dan menurut pengamat ekonomi juga mengatakan pemerintah Prabowo juga mesti harus mengetatkan ikat pinggangnya. Jadi Prabowo tak perlu menjalankan program-program yang tidak logis dan tidak mendesak ya. Jadi Prabowo harus mencuci piring kotor yang ditinggalkan oleh Jokowi. Nah, tidak heran ya kenapa nanti di awal pemerintah Prabowo, pemerintah akan merencanakan menaikkan PPN mencapai 12%. Ya, tidak ada lain ya untuk menutupi yaitu defisit APBN yang mencapai 600 triliun dan itu pun warisan daripada Jokowi. Dan menurut Rocky Gerung juga bagaimana negara bisa bekerja yaitu dengan sisa APBN hanya 400 triliun. Jadi bisa dipastikan ya pemerintah Prabowo tidak akan maksimal menjalankan program-programnya. Coba kita tagihkan itu pada Pak Prabowo. Misalnya Pak Prabowo akan bikin, karena Jokowi meninggalkan utang dan APBN tahun depan itu harus ada 3.600 triliun, 1.200 akan dikirim ke daerah, habis. 1.000 dipakai untuk bayar utang, habis. Tinggal 800 triliun dipakai buat makan siang gratis, 400 triliun. Tinggal 400 triliun. Bagaimana negara mau bekerja dengan ruang fiskal 400 triliun? Coba. Jalan keluarnya gampang, cetak uang. Tetapi efek inflasinya itu di depan mata. Amerika cetak uang ada soal, karena uang dia itu beredar seluruh dunia. Uang kita itu keluar dari Bandara Cengkareng udah gak laku. Itu masalahnya kan. Jadi ini sesuatu yang struktural sekali lagi. Nah, bagaimana mengatasi itu? Ya penghematan, apalagi mau dihemat. Jadi kita bayangkan kesulitan awal dari sebuah republika yang res publikanya itu diatur oleh res privata. Artinya diunggulkan lagi korporasi untuk mempush 8% itu kan. Tidak ada pertumbuhan yang dihasilkan oleh UMKM, nggak ada. Di Amerika sekarang lagi problem, bagaimana menghasilkan pertumbuhan. Kamala Harris menjaminkan UMKM, small business akan saya utamakan. Tapi itu di Amerika, yang janjinya pasti ditepati itu. Nah, apalagi di pemerintah Prabowo katanya yaitu akan mengubah subsidi BBM dan listrik menjadi bantuan tunai. Bisa dibilang subsidi BBM dan listrik akan dicabut dan diubah ke bantuan tunai atau BLT ke depan. Dan bantuan tunai ini yang akan menikmati adalah masyarakat kelas ke bawah atau masyarakat miskin. Bagaimana masyarakat menengah? Tentunya ini tidak akan berdampak kepada masyarakat menengah. Dan juga menurut pengamat ekonomi ya, masyarakat menengah terjun bebas di era rezim Jokowi. Karena selama ini ya masyarakat menengah ini tidak menjadi perhatian pemerintah. Lebih banyak perhatian pemerintah itu adalah masyarakat kelas ke bawah. Kalau lo Gen Z tinggal di Indonesia dan lo kelas menengah, udah
lengkap itu yang namanya ujian hidup. Apalagi dengan berita terbaru yang bilang banyak kelas menengah RI menyerah dan terancam jatuh miskin. Jadi kelas menengah itu definisi penuh beban tapi tanpa bantuan. Di bawah garis kemiskinan kita enggak, masih bisa beli makan, naik motor atau mobil. Tapi satu sisi kita berat banget rasanya beli bensin. Bayar UKT rasanya berat banget. Tapi nggak lolos tuh kualifikasi KIPK, kita nggak lolos. Dapat bansos juga nggak. Dikerjain pemerintah mulu pula. Udah mah gaji pas-pasan sama UMR. Tiap bulan kepotong sama BPJS, potong sama PPH. Belum ngasih, yang sandwich ngasih ke orang tua, ngasih ke adik. Ada lagi tapera, ada lagi kebijakan wajib asuransi motor. Aduh, dikerjain mulu kan kita. Kapan ini Gen Z menikahnya kalau begini? Pantas ada berita yang bilang dalam 6 tahun terakhir tren pernikahan itu menurun. Ya wajar aja, serba mahal sekarang semuanya. Orang jadi ketakutan. Rumah semakin mahal. Bahkan ada berita yang bilang beli rumah ini bisa harganya 23 kali gaji tahunan kita. Buset dah. Kapan kebelinya? Dan bisa-bisanya masih kita disalahin sama pemerintah. Dibilanglah sama Menteri BUMN Gen Z ini bergantung sama orang tua. Dibilang sama Menteri Keuangan kalau Gen Z ini kebanyakan ngopi makanya nggak bisa beli rumah. Kenapa jadi salah kita sih Bapak Ibu? Kelas menengah tuh ya, aduh kasihan. Kalau kelas atas, oligark itu masih dapat undang-undang yang enak tuh. Cipta kerja, hak guna usaha 190 tahun. Pokoknya kalau oligarki ini dimulusin segalanya. Kelas di bawah garis kemiskinan juga masih dapat bantuan. Misalnya dapat KIPK, dapat bansos, dapat makan siang gratis. Kelas menengah dapat dikerjainnya doang. Dan fatalnya bahkan ada berita yang bilang 115 juta kelas menengah di Indonesia terancam menjadi miskin. Ngeri nggak? Indikator kelas menengah itu apa emang? Sebenarnya indikator aja udah aneh. Yang kelas menengah itu yang ketika pengeluarannya 1,2 juta sampai 9 juta dalam sebulan. Tapi itu aneh banget. Di Indonesia UMP terendah itu jatang 1,7. Dan kita tahu 1,7 dalam sebulan itu sangat-sangat dikit. Jadi ini aja secara angka sebetulnya adalah nyaris di atas garis kemiskinan. Ya banyak ekonom atau banyak kemudian peneliti yang mengatakan bahwa rezim Jokowi ini melupakan kelas menengah. Dan bahkan gagal memberikan affirmative action atau policy yang tepat kepada kelas menengah. Rumitnya jaminan perlindungan sosial, harga pendidikan yang semakin mahal, keadilan yang semakin menjauh, kurang lapangan pekerjaan, banyak pengangguran terbuka, yaitu berbagai faktor misalnya yang membuat kelas menengah ini terancam. Jangan sampai akhirnya rakyat mengira bahwa Pak Jokowi ini sengaja mengabaikan kelas menengah karena dia tahu nggak enak punya educated middle class karena ntar banyak protes ke pemerintah. Enaknya paling enak memang merawat rakyat menjadi miskin. Jangan sampai kita mikir gitu. Feeling gue Pak Presiden juga sadar kalau hari ini tuh sesusah itu nyari kerja. Makanya dia sampai nyariin kerjaan buat anaknya. Ada yang jadi wapres, ada yang jadi ketum partai. Susah emang hari ini nyari kerjaan. Bukan begitu Pak Jokowi? Kita mengamini ya bahwa pemerintahnya akan datang akan kesulitan mencari uang untuk APBN. Karena uang-uang sebelumnya dihambur-hamburkan oleh pemerintahan Jokowi. Dan kesulitan keuangan di APBN yang akan datang memang harus dicarikan dananya. Tapi jangan cari dana dari rakyat kecil, rakyat lemah, kaum buruh, kaum petani, rakyat biasa disuruh nyumbang lewat apa? Tapera. Ada lagi Pak, asuransi kendaraan wajib. Orang yang punya motor, orang punya mobil wajib berasuransi. Ada lagi tambahan iuran dana pensiun, padahal sudah ada BPJS yang juga mengatur itu. Ini saya tahu semuanya ujungnya buat APBN. Nah, sementara saya 1000% setuju dengan Profesor Denny, banyak sumber-sumber uang yang diberikan kepada kaum oligark atau kaum berpunya, pengusaha raksasa besar, dan kita tidak mengambil uang itu, padahal uang itu besar sekali, ribuan triliun. Ya, kalau saya mendengar ceramah-ceramahnya Presiden terpilih ya, bahwa mereka akan mengelola kekayaan negara dengan baik, maka itu harus menjadi target utama untuk pendapatan di APBN. Ya misalnya dari tambang, ada lagi dari komoditas ya, atau kasarnya gini Pak, kalau itu ada wealthy tax kepada orang-orang yang tiba-tiba kaya karena satu lembar kertas gitu ya, mendapatkan fasilitas untuk mengelola tambang dan sebagainya. Itu kalau dipajakin tuh luar biasa. Dan di seluruh dunia ada yang namanya wealthy tax bagi orang-orang kaya, mungut uang dari orang-orang kaya, orang berpunya, bukan orang yang udah susah, yang makan aja kembang kempis, yang gaji cuma 2 juta. Ya kalian juga kan, para wartawan juga kena tuh tapera, asuransi minimal mungkin bisa kendaraan bisa 300 sampai 500 ribu dipotong. Itu yang bener aja Prof. Jadi kita bener-bener
Terima kasih Profesor Denny mau mendampingi kita, dan mudah-mudahan insya Allah atas ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, kerja keras, ikhtiar, dan kecerdasan Prof. Denny dan kawan-kawan, kita akan memenangkan ini. Kira-kira gitu, Pak. Ya. Saking besarnya anggaran pemerintah yang kemudian akan tersedot untuk melunasi hutang tersebut, apakah ada kemungkinan bahwa Bapak Prabowo bisa menjalankan segala macam janji-janjinya pada masa pemilu 2024 kemarin, termasuk makan siang gratis, di mana kita tahu bahwa program-program beliau akan sangat membutuhkan dana yang sangat-sangat besar, teman-teman. Analisa bahkan kewajiban untuk kemudian membayar hutang Pak Prabowo ini justru akan berjalan dan akan membebani beliau sejak masa pertama pemerintahan Bapak Prabowo. Kita lihat di sepanjang 2025 itu ada obligasi senilai 705 triliun yang sudah sampai masanya. Sebanyak 92,7% dari obligasi itu terbit setelah 2014 masa pemerintahan Jokowi, dan beban pelunasan utang itu akan bertambah besar jika dimasukkan pula pinjaman pemerintah yang jatuh tempo senilai 95 triliun. Alhasil ya pemerintahan Prabowo otomatis harus menyiapkan dana sekitar 800 triliun untuk pelunasan utang tahun depan. Inilah yang kemudian kita kenal dengan gali lubang, tutup lubang untuk bisa mencapai pelunasan utang-utang tersebut, dihadapkan dengan pelunasan janji-janji Bapak Prabowo terhadap berbagai macam program-programnya. Kata Menteri Keuangan Sri Mulyani itu menyampaikan di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat pekan lalu, beliau mengatakan ya walaupun gali lubang tutup lubang itu akan terjadi gitu ya kan, tapi dalam kondisi-kondisi penting itu negara harus tetap kredibel, anggarannya harus tetap baik, kondisi ekonominya juga harus tetap baik, dan situasi politik juga harus tetap stabil. So what do you think about this? Tadi 8,04 kuadriliun, dan diperkirakan tahun ini akan berutang lebih banyak lagi, sehingga akhir masa pemerintahan Pak Jokowi utang Indonesia diperkirakan akan menembus 8,7 kuadriliun, yang berarti 3,5 kali lipat kira-kira dari utang sebelum Pak Jokowi memerintah di akhir pemerintahan Pak SBY. Berarti 2014 tuh Prof. 2014. Bullshit aja tuh, bagaimana bisa pertumbuhan ekonomi bisa meroket katanya tahun 2021-2020, yang ada hutang luar negerinya yang meroket. Hutang luar negeri Jokowi ini udah 8.448. Nah, Pak Prabowo juga harus waspada dan sangat berbahaya. RAPBN 2025 belum dijalankan udah tekor 600 triliun. Jadi udah kesulitan nih pemerintah saat ini untuk mencari pendanaan. Nah, segala sesuatu yang keburukan-keburukan nanti yang timbul akibat daripada kebijakan-kebijakan Jokowi yang keliru, sesat dan menyesatkan dan anti konstitusi, menentang Pancasila, itu nanti akan berdampak serius pada tahun 2025 ketika Prabowo sedang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Jokowi ditanya enak aja, nanti dia jawab seperti biasa. Jokowi dengan santainya menjawab, "Walah, kok saya ditanya, kan udah bukan saya presidennya, tanya aja sama presiden yang baru." Nah, jadi saya pikir dengan cara tersebut memicu emosi rakyat, sehingga ada upaya-upaya untuk melakukan penggulingan kekuasaan Prabowo. Nah, kalau Prabowo sudah lengser, maka yang naik siapa? Ya kan? Ya anaknya, ya wakil presiden itu yang pemuda hilirisasi, anak haram konstitusi. Nah, maka dari itu silakan aja dulu Prabowo, Gibran dilantik, lantas kemudian biarkan nanti rakyat Indonesia akan memutuskan, akan mengadili Gibran sebagai anak haram konstitusi, ya kan? Nanti bisa saja gerakan-gerakan rakyat ini nanti akan melakukan perlawanan, memaksa anggota DPR MPR untuk menggelar sidang istimewa dalam rangka melakukan pemecatan terhadap Gibran Raka Buming Raka karena telah terbukti melakukan tindakan-tindakan kejahatan yang nanti akan banyak pengaduannya. Mungkin mengaduin rakyat nanti setelah Jokowi lengser, rakyat tiba-tiba banyak membuat laporan, melaporkan Jokowi, ya mungkin nanti ada hubungannya dengan Gibran. Nah, jika semua garis-garisnya ini udah ketemu nanti, nah sah-sah saja jika Majelis Permusyawaratan Rakyat itu menggelar sidang istimewa dan mengimpeach, memecat wakil presiden, lantas kemudian memilih wakil presiden yang baru melalui sidang istimewa. Gue baru aja dikasih info-info untuk acaranya si Mulyono minggu depan dan seterusnya yang bikin pengen. Lu pada lihat kan, belakangan ini si Mulyono lagi sering minta maaf ke banyak pihak. Padahal menurut gue lebaran kan masih tahun depan ya. Dia tuh kayaknya ngarep rakyat bakalan ngelepas dia dengan air mata.
Ya, kalau menurut gue hal itu bisa terjadi sih. Tapi air mata kebahagiaan akhirnya dia lengser, bukan air mata karena ditinggalin dia. Nah, drama ini adalah awalan sebelum dikeluarin hasil survei abal-abal nanti. Oke? Beberapa minggu ke depan bakalan keluar hasil survei bayaran dari 3 atau 4 lembaga survei yang ternama tentang rating Mulyono yang masih tinggi. Dan dari info yang gue dapat, hasil survei itu bakalan dikeluarin berurutan 1 sampai 4 minggu ke depan. Lu bisa bayangin gak tuh? Lembaga survei yang udah punya nama, punya kredibilitas tinggi, ternyata nekat melahirkan lembaganya dengan dibayar untuk bikin survei abal-abal demi si Mulyono. Harusnya tuh mereka bisa menjaga kehormatannya, bukan malah menjual diri ke Mulyono, ya kan? Kalian udah capek-capek merintis lembaga survei dari nol sampai segede sekarang dengan integritas tinggi sampai akhirnya dipercaya publik. Kok you mau terima duit untuk melahirkan kehormatan? Selain itu, katanya dia juga udah siapin pasukan buzzer untuk mengglorifikasikan hasil survei sama ngasih support ke orang-orang yang udah disiapin buat ngebelain si Mulyono di depan publik. Ya, mungkin aja bisa para artis atau influencer bayarannya dia lah. Dan yang paling membagongkan adalah si Mulyono dan timnya katanya juga lagi mengkondisikan media untuk ngehold semua berita negatif tentang dia pas hasil surveinya itu keluar. Plus gue juga ngedenger masih ada rencana dari Mulyono untuk bikin drama, yaitu soal rencana ngumpulin massa untuk ngelepas dia seperti waktu dia diantar ke istana tahun 2014 yang lalu. Cuman bedanya, kalau tahun 2014 dulu itu semuanya tulus, datang dan bergerak dari hati untuk nganterin si Mulyono ke istana. Kalau sekarang itu dimobilisasi dan bergerak karena duit dan nasi bungkus. Semua rencana Mulyono ini akan berjalan lancar dan damai kalau kita semua diem dan gak kritis. Gue gak ada urusan sama pribadi ya. Cuman gue gak terima juga kalau ketulusan hati rakyat Indonesia dimanfaatin dan ditunggangin cuman karena demo kepentingan pencitraan politiknya si Mulyono. Dan sebagai penutupnya, gue pribadi lebih senang dibully karena info-info yang gue dapet ini gak kejadian. Daripada ini benar-benar kejadian sampai akhirnya memanipulasi pikiran dan perasaan rakyat Indonesia yang terkenal tulus dan sangat menghormati orang lain. Apa lo?